Kalau di Malaka, di rumah sakit mahkota, itu bisa ditangani dengan lebih baik dan cepat gitu. Karena terus dokternya emosi. Dia bilang ini bukan sinus. Oh, ini ternyata sudah sangat sering terjadi di Indonesia. Dan sementara hal-hal kayak gitu nggak gue temukan di sini, di Malaysia ini. Sebenarnya kenapa sih orang Indonesia suka banget berobat ke Penang? Rumah sakit di Malaysia juga banyak mendapatkan pengakuan di mata dunia. Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat ya untuk menjalani hari-hari ke depannya, dipermudahkan segala urusannya, yang pastinya harus tetap semangat. Ini ada seorang YouTuber daripada Indonesia, mempunyai seorang ibu yang sakit. Sebelumnya dia ada juga lah ya ke beberapa rumah sakit yang ada di Indonesia. Bila kita mau yang terbaik juga untuk orang tua kita kan, mana-mana pun kita akan bawa supaya beliau sembuh. Tapi katanya kalau di Indonesia dia itu banyak sekali yang salah diagnosa. Macam kalau dekat sini dibilang sakit ini, di sini sakit ini, tapi tak sembuh-sembuh juga. Akhirnya mereka memutuskan jalan terakhirnya untuk datang ke Malaysia. So, kita tonton ceritanya, bagaimana kisahnya, kita jadikan pengajaran juga. Mana tahu teman-teman butuh informasi dan keluar, mana tahu ada yang sakit. Kita dengar cerita abang ini juga. Seperti apa teman-teman? So, jom kita dengarkan video ini. Halo semua, sekarang gue ada di Malaysia, Malaka. Bukan untuk bisnis, bukan untuk liburan, tapi ngurusin pengobatan ibu gue yang kemarin baru aja diketahui mengidap kanker nasofaring ya. Halo warga sipil sekalian ya. Sekarang gue lagi di Malaka, Malaysia. Seperti yang gue bilang tadi, bukan untuk urusan bisnis, bukan lagi wisata, bukan lagi ada meeting, tapi lagi mengurus pengobatan ibu gue yang baru diketahui mengidap kanker. Ya, gue awalnya nggak ada niat untuk bikin konten di sini. Jadi ya seadanya banget, nggak ada bawa kamera, nggak ada bawa gear, jadi cuman pakai handphone. Untungnya tadi di dekat rumah sakit ada toko kamera gitu, terus jual lighting kecil, jadi ya udah sekalian deh gue buat, karena gue merasa gue harus ngomong ini di video gitu. Jadi gue minta maaf kalau ada penurunan kualitas dari standar yang biasa kita buat ya kan. Oke, balik lagi, gue bohong lah kalau ngomong everything is fine gitu loh. Ini jelas sesuatu yang membuat keluarga, terutama ibu gua, merasa terguncang gitu. Ya, ada perasaan marah, sedih, khawatir, takut, kesal, itu semua bercampur aduk. Tapi walau demikian, gue percaya ibu gua adalah seorang wanita yang tangguh, seorang perempuan petarung. Dia sudah banyak mengalami masalah dalam hidup, baik secara fisik maupun mental, dan semangat bertarungnya belum berkurang sedikit pun. Itu yang membuat gue semakin kagum sama beliau. Semangat. Dan buat gue pribadi, ya, jadi ya ini cukup membuat gue bekerja dan berpikir lebih keras. Ya, gue harus bisa provide semua biaya yang dibutuhkan, tapi di satu sisi gue nggak boleh kehilangan tanggung jawab, baik sebagai anak, sebagai suami, ataupun sebagai bapak. Jadi ya mau nggak mau kita hadapi saja. Maka dari itu gue minta doa teman-teman semua lah, semoga diberikan yang terbaik. Oke, itu aja. Soalnya bukan soal cancernya atau soal kondisi gue yang mau gue ceritakan di sini. Ada hal yang menurut gue jauh lebih penting untuk gue sampaikan kepada teman-teman semua, yaitu masalah salah diagnosis. Oke, sebelum kita mulai lebih lanjut, gue disclaimer dulu dari awal, konten ini gue buat bukan untuk menyudutkan atau mendiskreditkan pihak tertentu. Ini cuma perspektif
cuman sharing pengalaman, sudut pandang dari gue sebagai seorang yang awam dengan dunia medis, dan pertanyaan besar di kepala gue, kenapa ini bisa terjadi berkali-kali. Ya, dan buat ibu gue sendiri itu udah terjadi 2 kali Pak, dan salah diagnosanya itu cukup fatal. Yang pertama terjadi tahun 2016, waktu itu kondisi fisik ibu gue drop, kita periksa ke dokter, kita ke rumah sakit, dicek darah, ternyata trombositnya turun drastis sekali. Dan di sana diagnosis dari dokternya ya nyokap gue menderita demam berdarah, dan ditangani dengan pengobatan demam berdarah pula. Oke. Selama berbulan-bulan naik turun kondisi, sampai pada akhirnya ibu gue merasakan sangat lemas, tidak bisa beraktivitas lagi. Semua obat demam berdarah juga habis, dan kita bingung. Akhirnya kita bawa ke Jakarta, waktu itu langsung gue bawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, diperiksa lebih lanjut, diperiksa lebih dalam, dan ternyata anemia aplastik. Dan waktu sampai di RSCM bahkan dokternya bilang ini kalau telat 1 hari aja mungkin udah sulit untuk ditolong. Oke. Ya, terjadi setelahnya kita berobat di Jakarta di berbagai rumah sakit. Ternyata kondisi nyokap nggak kunjung membaik. Akhirnya kita dapat referensi di Rumah Sakit Mahkota di Malaka. Berangkatlah kita ke situ, diberi obat yang berbeda, dan alhamdulillah pengobatan itu yang membuat ibu saya bertahan sampai detik ini. Setelah anemia aplastik, sampai sekarang masih menderita anemia aplastik, ibu gua harus kena kanker nasofaring. Dan proses kita tahu kalau itu kanker juga kurang lebih mirip. Beberapa bulannya lalu, nyokap gua mengalami gangguan pernafasan, hidungnya tersumbat. Ya, kita semua pernah merasakan hidung tersumbat, dan itu sangat-sangat tidak membuat nyaman. Nah, masalahnya di nyokap adalah biasanya dalam beberapa hari juga udah hilang gitu ya. Nah di case-nya ibu gue ini berbeda. Setelah 1 minggu lebih, ternyata hidung tersumbat ini nggak kunjung hilang, malah justru lebih parah sampai ibu gue kesulitan bernafas. Akhirnya kami bawa ke dokter, diperiksa lagi sama dokter, dan dia diagnosis menderita rhinosinusitis. Nah, karena udah pernah ada kejadian kayak anemia aplastik kemarin, gue akhirnya nyari second opinion nih, dokter kedua, dan sama, sinus juga katanya. Akhirnya ibu gue menjalani pengobatan sinusitis, dan setelah 1,5 bulan menjalani pengobatan, ternyata kondisinya tidak kunjung membaik. Akhirnya kita bawa lagi ke Jakarta, gue tanya dokter di Jakarta juga sama gitu, ini sinus juga. Nah, sama dokter ini ditawarin operasi, cuma karena nyokap pengidap anemia aplastik dan umurnya juga udah tua, maka tidak disarankan untuk melakukan operasi. Jadi ya untuk obatinya pakai obat aja. Tapi ternyata apapun obat yang udah diminum, kondisi juga tidak kunjung membaik. Akhirnya kami mendapat informasi dari temannya kakak gue bilang, oh di rumah kota itu, oh kalau di Malaka, di rumah sakit mahkota itu bisa ditangani dengan lebih baik dan cepat gitu. Karena kita udah hopeless, nggak tahu mau kemana, akhirnya berangkatlah kita ke Malaka, ke rumah sakit mahkota. Nah, sampai di rumah sakit mahkota diperiksa dokternya, terus dokternya emosi. Dia bilang ini bukan sinus, ini tumor. Akhirnya dilakukan proses pemeriksaan dan diketahui kalau ini bukan tumor jinak. Artinya apa? Artinya butuh tindakan kemo dan radiasi. Di situ Wah, merinding tah. perasaan gue sakit, hati gue sakit, gue kecewa, gue kesal, gue marah gitu loh. Oke lah kalau misalnya terjadi 1 kali, ini 2 kali, dan dua-duanya itu penyakit yang sangat serius. Gue cuma bertanya kenapa ini bisa terjadi 2 kali pula, dan dua-duanya itu penyakit yang serius. Dan perasaan kesal itu gue tuangkan di Twitter, gue bikin 1 tweet, dan tweet itu rame gitu. Ramenya apa? Rame karena tanggapan orang-orang lain yang pernah mengalami kondisi yang mirip atau serupa. Dan bahkan banyak juga yang bisa gue bilang mengalami hal yang lebih buruk gitu, karena ketahuannya pas sudah telat atau sudah nggak ketolong. Ramai juga orang-orang yang salah diagnosis juga di sana. Tadi bukan sekali, 2 kali tahu. Parah betul ya. Sangat kesal, jengkel lah kita ya kan. Ibu kita ini sakit tahu, ini nyawa juga. Bahkan ini tadi kan bukan di kota Abang ini, dilarikan juga ke Jakarta. Macam itu juga di rumah sakit yang cukup terkenal juga. Tapi hasilnya pun salah juga diagnosanya. Wow, kalau 1 kali mungkin masih boleh, tapi tak boleh juga kita
terima ya, ini bahkan 2 kali dia cakap sinus di 2 rumah sakit yang berbeda pun sinus, ternyata dibawa ke sana bukan main-main ya. Pas tiba-tiba taunya, oh udah stadium 3, stadium 4 atau stadium akhir. Ada yang dibilang masuk angin, ternyata kanker. Ada yang dibilang mah, ternyata cervix. Dan berbagai keadaan-keadaan lain yang gue pikir, oh ini ternyata sudah sangat sering terjadi di Indonesia. Dan itu membuat gue mengulang beberapa memori lagi. Salah satu teman akrab gue, waktu itu kami nikah di tahun yang sama. Jadi seharusnya anak kami berada di usia yang relatif sama. Nah kebetulan beliau menikah, langsung punya anak, dan anak itu lahirnya sehat sekali gitu. Nggak ada masalah, nggak ada gangguan. Tiba-tiba anaknya menguning, diperiksakan ke 2 rumah sakit, dibilang nggak apa-apa. Dibawa ke rumah sakit yang lebih besar, dan barulah ketahuan ada cairan di rongga dadanya. Dan ya, pas sudah tahu, ternyata terlambat gitu. Dan mungkin teman-teman yang nonton video ini punya cerita yang sama dari orang terdekat, keluarga, teman, atau lain sebagainya. Dan sampai detik ini gue mikir, kok bisa sih hal kayak gini kejadian. Ya kita semua juga tahu mungkin ya, jumlah masyarakat dan jumlah dokter di Indonesia itu sangat-sangat tidak seimbang. Ya kan, ya kita kekurangan banyak dokter. Terus gue berpikir, oh ya kalau gitu solusinya tambah aja dokternya. Tapi bagaimana kita bisa menambah dokter dalam jumlah yang banyak kalau ternyata pendidikan dokter itu hanya bisa dijangkau oleh segelintir orang? Karena seperti yang kita ketahui, mahal. Betul. Pintar aja nggak cukup untuk jadi dokter. Iya. Lu harus pintar Kaya. dan lu harus punya uang. Jadi ya ini bukan masalah sederhana yang bisa diselesaikan dengan membalik telapak tangan gitu. Nah katakanlah suatu hari masalah ketimpangan jumlah dokter dan penduduk ini bisa diatasi, ini juga nggak linear sama kompetensi dan pelayanan di dunia medis. 1 tahun lalu ada video viral di TikTok ketika ada nakes yang mana mereka membuat konten yang bilang bahwa kalau pasiennya BPJS itu mereka males gitu. Itu bahkan dijadiin konten. Terus pengalaman pribadi gue waktu nganterin ibu gue berobat, beliau udah dalam keadaan kritis, itu perawatnya masih bisa main handphone, ngobrol, ngegosip di sebelah tempat tidurnya beliau gitu. Ya gue nggak ada cerita, itulah yang gue lihat. Sementara hal-hal kayak gitu nggak gue temukan di sini, di Malaysia ini. Dan gue sangat yakin kalau itu tidak ada hubungannya dengan kuantitas. Ya kan? Ya menurut gue kita harus fair untuk ngomong kalau ada banyak yang harus dibenahi di dunia kesehatan kita. Entah itu pelayanannya, entah itu sistemnya, entah itu profesinya, entah itu profesionalitasnya gitu. Gue sendiri sampai sekarang masih percaya sama tenaga kesehatannya Indonesia. Kalau emang bisa berobat di Indonesia, gue bakal berobat di Indonesia. Kalau emang bisa ditangani di Indonesia, ya gue bakal kalau emang bisa ditangani di Indonesia, ya gue bakal berobat di Indonesia. Karena emang kalau semuanya normal lebih enak di Indonesia dong. Negara sendiri ya. Cover asuransi, fleksibilitasnya, aksesnya, nggak ada language barrier-nya, dan berbagai kemudahan yang lain daripada kita harus berobat ke luar negeri. Tapi ya karena situasinya kayak gini ya, masyarakat jadi nggak punya pilihan. Karena kan kita nggak mau main-main sama nyawa, apalagi untuk kesehatan orang-orang yang kita sayang, ya kan. Nah gue cukup beruntung, gue punya penghasilan dan tabungan ketika situasi ini terjadi dan bisa membawa orang terdekat gue ke rumah sakit atau pelayanan medis yang mumpuni. Tapi ya banyak masyarakat Indonesia yang nggak punya pilihan kayak gitu loh. Mau sampai kapan kita menutup mata dan telinga kalau masalah ini benar-benar ada? Ya itulah. Jadi gue harap semua pihak terkait semoga ini jadi bahan evaluasi ya. Karena selain gue di luar sana mungkin banyak sekali orang yang mengalami masalah yang sama, dan lebih banyak lagi yang mungkin tidak seberuntung itu untuk bisa memberikan pilihan yang lebih banyak untuk keluarga atau orang terdekat gitu. Nah buat teman-teman semua, cobalah ketika mengalami situasi kayak gini untuk mencari second opinion, opini ketiga, opini keempat, atau opini kelima gitu. Kalau ternyata setelah kita jalani pengobatannya nggak ada kemajuan sama sekali, karena ya yang nggak bisa salah itu cuma Tuhan. Ya mana radiasinya? Hah? Siap? Siap. Semua siap. Bismillah. Oke, itu aja dari gue. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya. Belum
sebelum Sari mau membicarakan pasal ini, mari kita sama-sama doakan untuk kesembuhan orang tua daripada abang ini, ibunya tadi, supaya cepat-cepat diangkat penyakitnya, supaya sembuh kembali ya, supaya boleh beraktivitas seperti biasanya, tiada lagi penyakit di dalam tubuhnya. Amin. Itu mungkin sebabnya kenapa juga ramai sekali kita lihat orang-orang Indonesia terkhususnya itu datang ke Malaysia ini untuk berobat ya. Abang ini di Melaka, ada juga dekat Penang ya paling ramai, dekat Kuala Lumpur ini juga untuk mencari perubatan untuk kesembuhan mereka. Tapi orang-orang yang sudah keluar negara itu kan mereka pernah juga sebelumnya itu mencoba di Indonesia, tapi mungkin tak kunjung sembuh. Jadi mereka ada pilihan keduanya, mereka mencoba berobat di Malaysia ini. Dia kalau mau keluar negara itu untuk orang-orang yang ada duit juga, walaupun memang kalau di Malaysia ini taklah semahal macam di luar negara dekat Mat Saleh sana, tapi setidaknya kita memerlukan uang yang lebih juga. Sebenarnya kenapa sih orang Indonesia suka banget berobat ke Penang? Nah, selama aku eksplor rumah sakit di Penang, ternyata mereka nggak main-main soal kesehatan. Buktinya nih, rumah sakit di sini memiliki perawatan dengan teknologi yang terkini. Nggak cuma itu, para dokter juga terus mengupgrade ilmunya, terutama di perawatan spesialis. Rumah sakit juga berusaha memberikan pengalaman terbaiknya sebelum, selama, dan sesudah kedatangan pasien, terutama buat pasien internasional. Salah satunya Indonesia nih. Mereka bahkan menyediakan staf yang bisa berbicara bahasa Indonesia. Jadi nggak ada tuh yang namanya miskom. Secara geografis, lokasi Malaysia sangat dekat dengan Indonesia. Dan pastinya, harga yang ditawarkan juga lebih terjangkau. Semua rumah sakit ini dipantau oleh Malaysia Healthcare Travel Council, sehingga lebih terjamin. Maka nggak salah kalau mereka punya tagline, lebih dekat, lebih terjangkau. Rumah sakit di Malaysia juga banyak mendapatkan pengakuan di mata dunia. Sambil menunggu hasil dari dokter, pasien juga bisa berwisata di sekitaran Penang, mulai dari tempat bersejarah hingga wisata kuliner. Makanya nggak salah nih kalau wisata medis di Penang, Malaysia jadi salah satu wisata yang digemari masyarakat Indonesia. Next, tungguin aku sharing tempat wisata dan juga tempat makan enak di Penang ya. Untuk perubatan, tempat tinggal kita, makan kita, transport kita di negara orang. Ceritanya ketika untuk orang-orang yang tidak berkemampuan, kurang itu berobat dekat sana, mereka tak ada pilihan lain. Itu hari juga pernah banyak sekali case yang pernah viral, bukan hanya 1, 2, 3 cerita saja. Semoga ini dijadikan pengajaran, introspeksi diri untuk kesehatan medis di Indonesia supaya lebih baik lagi ke depannya, supaya melayani juga untuk macam nurse, perawat juga, itu supaya bertanggung jawab dengan kerjanya. Sebab tadi dikatakannya juga ketika ibu abang ini itu tengah sakit, tengah drop, itu boleh juga sempat perawatnya di sana bercanda-canda, bercakap-cakap, main handphone, tidak memperdulikan orang tua beliau. Juga kita doakan yang terbaik, juga jadikanlah kerja kita itu sebagai tanggung jawab, apalagi ini tentang kesehatan, tentang nyawa seseorang. Jadi kita harus betul-betul memegang teguh janji pekerjaan teman-teman, khususnya di bidang medis kesehatan ya. Oke, semangat juga buat kalian semua di sana. Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Janganlah ada sakit-sakit kalau boleh, betul kan? Segitu saja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Kalau kalian ada pandangan lain ataupun kisah-kisah cerita lain, kalian boleh sharing dekat komen dekat bawah. Terima kasih. Sampai jumpa di next videonya bersama Sari lagi. Bye.